Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bitadabburihi wa bidarain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun wa syurita ma'a ma marra liqabuliha inda wa syurita ma'a ma marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ay yaqsida biha wajhallahi ta'ala wahdahu wa ay yakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan wa ay yuhdira qalbahu fiha falaysa lahu min salatihi illa ma aqala minha wa alla yu'jaba biha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pelajaran-pelajaran kita, yaitu pelajaran kitab Sulamut Taufik. Sudah masuk pada pembahasan tentang fikih, yaitu masalah sholat. Sebelum-sebelumnya kita bahas tentang syarat-syaratnya sholat. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita bahas tentang mubtilatus sholat atau hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Kemarin diantaranya kita bahas bahwasanya yang membatalkan sholat adalah ngomong, berucap. Lagi sholat malah ngomong. Kemudian diantaranya juga yang membatalkan sholat bergerak yang banyak. Kemarin juga kita bahas juga bahwasanya bergeraknya anggota tubuh ini kita bagi menjadi dua. Ada bergeraknya anggota tubuh, ada bergeraknya anggota dari anggota tubuh. Kalau bergeraknya anggota tubuh jangan banyak-banyak, karena di sini dibilang yang membatalkan itu adalah kalau bergeraknya 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Bagaimana kalau anggota dari anggota tubuh yang bergerak? Kalau kemarin kita bahas contohnya itu seperti menggaruk pakai ujung jari. Ya, menggaruk pakai ujung jari. 1 jari doang. Kemarin kita bahas apa? Sampai kita garuk sampai korengan juga enggak batal. Karena yang bergerak ujung jarinya saja, bukan anggota tangannya gitu. Kemudian juga diantaranya adalah gerakan-gerakan yang dianggap lalai. Mari kita contohkan, yaitu lompat. Lagi sholat malah lompat. Atau bahasanya gerakan-gerakan yang memang bernilai main-main. Contoh kemarin kita bahas juga, lagi sholat goyang mulu. Ada yang goyang mulu ya, dikit-dikit muter gitu. Itu kalau unsurnya ada unsur main-main, itu hukumnya membatalkan sholat. Gitu. Bagaimana kalau yang penyakit bawaan? Kalau yang bawaan mah nggak apa-apa, cuma tetap harus ada usaha untuk mengurangi. Gitu. Kemudian juga diantaranya adalah makan dan minum. Makan dan minum itu juga termasuk membatalkan sholat. Itu dia diantara hal-hal yang membatalkan sholat yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Kemudian pada pasal yang akan kita baca pada malam hari ini, kemarin udah, kalau kata anak zaman sekarang, ada spoilernya. Ya, udah saya kasih spoiler kemarin, udah saya kasih bocoran. Ngomongin apa besok? Ngomongin apa malam ini? Kita malam ini ngomongin syarat lain selain yang udah disebutin. Makanya di sini dibilang wa syurita ma'a ma marra, dan disyaratkan bersama syarat-syarat yang sudah lalu pembahasannya, liqabuliha, supaya sholatnya itu diterima indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemarin-kemarin kita pernah bilang juga bahwasanya syarat yang dibahas ini ada kalanya syarat sah atau ada kalanya syarat wajib. Memang umumnya kemarin dibahas syarat sah,
Karena kalau syarat wajib itu yang penting Islam, akil, balik, itu yang wajib. Jadi yang merasa agamanya Islam wajib sholat. Yang merasa punya akal dan sudah dewasa wajib sholat. Kalau tiga-tiganya belum lengkap, ya berarti belum wajib sholat. Anak kecil itu agamanya apa? Ya, yang namanya anak kecil itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, kalau kata hadis. Jadi tiap anak yang baru dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu kesucian. Maksudnya adalah akidah dan agama yang benar. Terus kenapa jadinya gedenya jadi pada kafir? Kenapa gede jadi pada Kristen? Ya, itu karena lingkungan keluarga. Sama kayak kita. Ya, sama kayak kita nih. Kita Islam. Emang karena apa coba? Karena bapak emak kita Islam. Dari kecil kita diajarin sholat, ya, dikenalin sama Tuhan kita Allah, sama Nabi kita Muhammad, keluarganya siapa aja gitu. Makanya kalau kita ngomongin lingkungan keluarga itu ada peribahasa al-um hiyal madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak. Artinya anak kita nanti gedenya bagaimana, tinggal dilihat aja lingkungan keluarga kita bagaimana. Kira-kira bisa nggak nih nularin agama kita ke anak kita? Kira-kira yang bakal nular ini agamanya apa kelakuan bejatnya? Mana kelakuan bejatnya? Ya, kebanyakan tidur ya. Ya bukan bejat juga sih, artinya kurang bagus lah begitu. Kemudian juga mamanya ada pengajian, rasanya bagaimana ya, boro-boro mau hadir, boro-boro mau hadir, hatinya aja udah kagak bergerak kalau pengajian gitu ya, sama maulidan rasanya kagak tergerak hatinya. Nah itu gimana tuh nanti bisa menular kepada anak kita. Jadi makanya lingkungan keluarga ini lingkungan yang paling penting buat membentuk karakter anak. Jadi anak kecil yang memang agamanya ya kita pastikan Islam lah, karena memang lingkungan keluarganya Islam. Tapi karena dia belum yang namanya akil, belum yang namanya akalnya sempurna, juga belum balik, artinya belum sampai batasan dewasa, maka belum wajib sholat. Di sini ngomongnya belum wajib. Kalau dia sholat boleh kagak? Kan belum wajib. Kalau dia sholat boleh kagak? Iya biarin. Ya, kudunya kita malah ngajarin. Nah itu maksudnya masa kita yang kemarin-kemarin juga tuh. Maksudnya kita sebagai pemimpin yang punya kuasa, yang punya wilayah, itu punya kewajiban untuk mengajarkan anggota keluarga kita, di antaranya anak. Ya memang di hadis kita sering ulang-ulang bahwasanya Nabi Muhammad bilang kita itu diperintahkan untuk memerintahkan anak kita untuk membiasakan sholat pada usia 7 tahun. 7 tahun itu belum usia balik, Pak. Ya, 7 balik itu belum usia balik. Belum usianya dewasa. Tapi kita udah wajib nyuruh. Wajib, bukan kudu doang. Jadi kita sebagai orang tua wajib nyuruh anak kita buat sholat. Baik itu sholat di rumah ataupun sholat di masjid. Cuma kalau kita nyuruh anak kita sholat di masjid, PR-nya nambah. Apa PR-nya? Jangan anaknya disuruh ke masjid, dan banyak di rumah. Lah anaknya lari-larian doang ntar. Begitu. Jadi tugasnya nambah lagi, apa nambahnya? Ya disuruh nemenin. Ya disuruh, kalau emang belum sunat, ya nanti ketika mau sholat ceboknya harus bener. Karena ada apanya tuh kata yang kemarin? Ada menirnya katanya ya. Ya kalau kemarin kita datang maulid itu kemarin tuh bilang begitu sama guru kita.
Kebetulan beliau memang guru saya dulu di pondok tuh dulu. Guru saya waktu di pondok. Namanya Kiai Mugni Kurtubi. Jadi kata beliau, kalau memang anaknya atau orangnya belum sunat, ketika kita mau bawa buat sholat atau bahkan kita bawa ke masjid, maka tugasnya ya mungkinnya yang benar. Ditarik dulu itu ya tuh dibersihin. Ya apanya? Kulupnya, kuncupnya dan macam-macam ya. Jadi ditarik dulu itu dibersihin. Kenapa? Karena di situ ada sisa-sisa kotorannya. Yang mana ya hukumnya juga najis. Makanya semalam itu dibilangin tuh apa hukumnya sunat. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Nah yang bilang wajib berarti menganggapnya kotoran-kotoran dalam kuncupnya kemaluan itu kotorannya berhukum najis gitu. Ketika itu dihukumi najis, dibawa masuk ke masjid, kira-kira boleh nggak? Kayak kita nih bawa air sebotol, tapi airnya bukan air minum, air apaan? Air kencing. Air kencing, air got, air najis lah pokoknya. Atau alkohol gitu, air minuman keras, dibawa ke masjid. Meskipun nggak berantakan, tetap dosa, tetap haram karena membawa yang najis ke dalam masjid. Makanya juga kita ngomongin hal tersebut masuknya kepada masalah perempuan kalau sedang haid itu nggak boleh diam di masjid. Kalau khawatir untuk mengotori daripada darahnya mengotori masjid. Akhirnya sekarang ada yang ngomong, lah sekarang pakai pembalutnya canggih-canggih lagi, ya. Ada yang begini, ada yang begono, balutnya macam-macam, anti bocor, ya katanya. Terus apakah jadi boleh? Jawabannya tetap nggak boleh. Yang menjadi masalah bukan masalah haidnya kotornya doang, tapi kondisi tubuhnya yang berhadas itu tidak boleh. Sama kayak kita junub pak. Kita kemarin ngomongin junub juga sama, nggak boleh diam di masjid. Apa sih junub? Kondisi tubuh kita yang habis umpamanya diantaranya keluar mani, habis apa lagi? Habis jima. Nah kan udah dicebokin, meskipun belum mandi gitu, udah dicebokin, bersih dong. Boleh nggak ke masjid? Tetap nggak boleh karena yang jadi masalah kondisi tubuhnya yang berhadas, gitu. Jadi bukan masalah najisnya doang, najisnya juga memang kotorannya juga memang najis, jadi nggak boleh dibawa ke dalam masjid. Gitu. Jadi itu ngomongin syarat wajib. Kalau ngomongin wajib, anak kecil belum wajib. Tapi kalau dia sholat, ya selama syarat sahnya terpenuhi, maka boleh. Artinya dianggap sholatnya sah dan berpahala. Bagi siapa? Bagi yang nyuruh, bagi yang ajarin. Gitu. Ya, itu berkenaan dengan syarat wajib dan syarat sah. Sekarang syarat yang lain. Syarat yang lain artinya syarat apa? Syarat untuk diterimanya sholat. Kalau tadi syarat sah itu bahasa kita gugurin kewajiban. Selama syaratnya terpenuhi, wudunya bagus, sholatnya tertib, ya, rukunnya terpenuhi semua, itu pasti sah. Kalau udah sah, kewajiban kita sebagai umat muslim gugur. Makanya kemarin saya ngaji sama ibu-ibu waktu hari Senin, saya bilang begini, kita itu dalam masalah sholat, kita kondisinya terbagi dua. Ada yang seneng habis sholat, ada yang seneng pas lagi sholat. Apa maksudnya? Kalau kita kira-kira yang mana tuh? Seneng pas lagi sholat, apa seneng habis sholat? Kira-kira yang mana kita? Habis sholat kayaknya ya. Kalau kita nih bapaknya nih sholat isya nih, ya kan waktunya panjang ya. Kata kita habis sholat isya nih jamaah ke masjid pagi apa jam 8 lah gitu ya. Waktunya isya. Terus pulang ke rumah, rasanya gimana? Lega banget kan? Akhirnya pulang, alhamdulillah udah sholat. Namanya seneng habis sholat.
Berarti kalau begitu tandanya sholatnya masih sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena merasa yang namanya sholat itu ya memang bahasa fikihnya taklif, beban. Kita sebagai orang yang ngerjain disebutnya mukallaf, yang merasa dibebani gitu. Ya tapi memang meskipun beban harus dikerjain gitu. Sholatnya kita masih dalam dalam taraf biasanya gitu, tarafnya seneng habis sholat. Jadi saya bisa plong gitu. Apalagi kalau ngeliat yang lain ya belum sholat. Oh, gue harus sholat dong begitu ya rasanya ya. Beda halnya kalau kita taraf sholatnya atau kualitas sholatnya udah pada status seneng pas lagi sholat. Itu rasanya kita kalau sholatnya seneng pas lagi sholat, itu pasti kita nungguin. Ya, nungguin. Makanya orang tua kita dari dulu suka ngajarin. Kalau pas azan, ada ucap apaan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah azan lagi. Itu tuh namanya ngajarin kita supaya apa? Supaya seneng pas mau sholat, pas lagi sholat. Bukannya kayak kita, waduh udah aja lagi ya, begitu ngomongnya. Udah aja lagi aja. Rasa baru sholat tadi, udah sholat jam 2. Ya, kalau kita masih begitu. Kalau kita ngajarinnya begitu, makanya kalau ada azan ucapnya alhamdulillah udah azan. Berarti mau sholat lah lagi. Berarti tandanya orang tua kita begitu tuh. Senangnya pas lagi sholat. Nah kalau begitu sholatnya udah naik tingkat tuh berarti tuh. Gitu. Makanya tadi dibilang ada syarat sah, ada syarat diterima. Kalau sekedar syarat sah, itu kaitannya menggugurkan kewajiban doang. Yang penting gugurin kewajiban. Kalau yang selanjutnya akan kita bahas ini adalah syarat liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Syarat supaya diterimanya sholat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang pertanyaan gini, lah emang kalau kita udah capek-capek sholat emang belum tentu diterima Ustaz? Jawabannya ya memang belum tentu. Nah terus bagaimana? Mending kita sholat apa jangan? Udah sholat apa jangan? Ya tetap sholat lah. Ya, jadi pola pikirnya jangan dibalik. Ya, kalau kata kita udah sholat aja belum tentu diterima. Mendingan enggak dah. Nah itu pemikiran yang salah. Kayak dulu pernah kita ngomongin masalah perban. Ya kita pernah ngomongin masalah perban. Jadi orang yang tangannya umpamanya diperban itu memang nanti masalah wudhunya agak rumit. Kenapa rumit? Karena nanti berkaitan dengan apakah sholatnya harus diulang apakah tidak gitu. Nah kalau umpamanya kita memakai seperbannya itu tidak sesuai dengan ajaran atau tidak sesuai dengan arahan dari guru-guru kita, nanti kaitannya sholat yang kita harus lakukan. Terus selama kita disopak kita tetap wajib sholat ya? Wajib nggak? Tetap wajib. Tapi nanti karena memang yang diperban itu tangan, pokoknya pertangan gitu ya, anggota wudhu juga anggota tayamum. Yang diperban tangan, bahasa kita diwuduin kena air ya kagak, ditayamumin kena debu juga kagak. Artinya wudhu dan tayamumnya tidak sempurna. Makanya nanti sholatnya di samping dia wajib kerja sholat yang hari itu, juga nanti hari itu wajib diulang nanti sholatnya kalau udah sembuh. Nah mikirnya jangan pakai mikir begini. Allah juga tahu kayaknya kita lagi repot. Ya, udah dah daripada sekarang sholat besok sholat lagi, mendingan sekarang nggak usah sholat dulu. Nah itu pemikiran yang salah. Gitu. Jadi kita yang namanya sholat, ngerjain ibadah, memang ada ketentuan-ketentuannya supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu makanya kita dibilang harus punya yang namanya khauf dan roja. Apa itu khauf? Khauf itu rasa takut. Rasa takut bahwasanya jangan-jangan sholat kita nggak diterima nih. Jangan-jangan sholat kita atau ibadah kita belum bisa diterima sama Allah nih. Artinya kita bisa lebih semangat
buat ngerjain ibadah. Nah, rojanya artinya pengharapan. Ya kan namanya kita habis kerja, berharapnya apa? Kerjaan kita diterima. Gitu. Makanya kita harus punya khauf dan roja. Jangan satu doang. Kalau di hadis yang lain dibilang Nabi Muhammad itu mengibaratkan khauf dan roja itu kayak sayap burung. Sayap burung ada berapa pasang? Sepasang. Ya, sepasang ada 2 gitu. Kanan sama kiri. Kira-kira apa kalau kanan doang? Bisa terbang? Muter. Ya, atau kirinya doang? Kagak bisa juga. Artinya harus ada dua-duanya. Tapi kalau untuk yang masih muda kayak Insan, kayak Topik, kayak Bahri, ya, kayak apa namanya? Lupa apa ya, Basori. Itu yang masih muda-muda perbanyak yang namanya khauf. Supaya apa? Karena masih muda biasanya ngebut. Ya, ngapa-ngapain ngebut. Khauf itu tugasnya sebagai rem. Jadi biar apa-apa nggak kebablasan. Gitu. Kalau yang udah tua-tua kayak Pak Haji mamanya, atau yang lainnya, itu perbanyaknya roja. Pokoknya kita ibadah aja, yakin ibadah kita diterima, jangan pakai takut mulu. Kalau takut mulu mah nggak jalan-jalan, udah tua nggak jalan-jalan, kapan mau jalannya? Begitu. Jadi perbanyak rojanya gitu. Ya, jadi memang harus kita berharap supaya ibadah kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita ada pelajarannya bagaimana syaratnya supaya ibadah kita khusus salat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang syaratnya di sini? Yang pertama, ayyaqsida biha wajhallahi taala wahdahu. Ayyaqsida, bahwa ia bermaksud atau bertujuan biha dengan sholatnya, wajah Allah Ta'ala wahdahu, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu, halnya saja. Artinya yang namanya kita ibadah, khususnya sholat, kalau mau sholat kita itu diterima, kalau mau ibadah kita diterima, kalau mau ngaji kita dianggap sebagai amal soleh, maka harus diniatkan bahwa ibadah kita yang kita lakukan ini itu hanya berdasarkan tujuan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doang tuh. Jadi syaratnya yang pertama itu dulu, perbaiki niat. Jangan ngaji atau ibadah atau sholat khususnya karena makhluk. Ya, apa karena makhluk? Takut diomelin sama emak. Takut diomelin sama guru kita. Kalau nggak sholat ketahuan nih di absen. Ya, itu namanya ibadahnya masih karena makhluk. Berarti belum yang namanya lillahi ta'ala. Makanya kalau kita niat sholat kan harus ada lillahi ta'ala aja ya. Itu bukan sekedar omongan doang itu. Ya, usolli fardal maghribi salah rakaatin mustabil kiblati adaan lillahi. Itu lillahi ta'ala, bukan sekedar omongan lillahi ta'ala doang. Tapi memang niatnya kita untuk sholatnya itu harus berdasarkan karena Allah Ta'ala. Artinya di sini kita diajarkan untuk ikhlas. Kemarin kita bahas juga bahwasanya ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ya, ikhlas itu ada 3 tingkatan yang 3-tiganya masih tergolong kategori ikhlas. Apa aja? Di sini dikatakan yang pertama, likaunihi ta'ala ilahahu wa huwa abduhu ta'ala. Jadi yang namanya ikhlas itu tingkatan yang paling tinggi adalah mengerjakan sesuatu, mengerjakan ibadah karena berdasarkan bahwasanya Allah itu Tuhan kita, sedangkan kita adalah hambanya Allah. Udah itu doang. Artinya kita dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk. Itu kecuali untuk menyembah
Allah. Kan begitu di Quran. Jadi memang kita diciptain sama Allah bukan buat yang lain. Bukan buat kita sekedar main-main. Bukan cuma buat kerja nyari duit biar kaya doang, bukan. Tapi tujuan utamanya buat beribadah kepada Allah. Itu. Yang paling pertama, yang paling tinggi tingkatan ikhlas adalah kita mengerjakan sesuatu karena memang kita sadar kita ini hambanya Allah, sedangkan Allah adalah Tuhan kita. Nggak ada alasan yang lain. Bukan ngarepin pahala, bukan ngarepin biar dikata orang, bukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayat luba biha sawaba wal jannata au yakhafa minal iqabi bin nari. Yang kedua, yang namanya beribadah dengan ikhlas, itu kategori yang kedua adalah kita ibadah, kita mengerjakan amal soleh dengan tujuan untuk mencari pahala dan surga. Dan memang karena kita takut terkena azab siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita masih begitu ya. Kita mau ngapain ngaji? Nyari pahala, nyari ilmu, nyari pahala. Kita ngapain sholat? Nyari pahala, pengen masuk surga. Ya kayak kita, anak-anak kita tuh yang masih pada kecil tuh kalau lagi pada ngaji di TPA, ngaji diniyah, ini anak-anak pada masuk surga enggak? Mau. Ya kalau mau masuk surga sholat dulu. Rame-rame sholat tuh. Itu kayak begitu gambarannya. Jadi kita ngerjain ibadah semata-mata karena emang kita berharap bisa masuk surga dan takut masuk kepada neraka. Itu masih kategori ikhlas. Kategori yang kedua. Artinya kalau kemarin kita bahas itu makomnya makom apa? Makom anak TK. Yang kalau mau kerja, kalau diupahin. Coba datang kita suruh ke pasar. Kita bilangin, tapi nggak ada upahnya ya. Gak mau dia. Coba kalau kita bilangin, kita kembaliannya buat ade ya. Jalan dia. Itu namanya makom anak TK kalau kata guru saya. Itu masih kategori ikhlas, bahkan kategori ikhlas yang lumayan tinggi, nomor 2. Adapun yang nomor 3, kategori ikhlasnya di sini keterangannya au yakhufa minal au ayyatasharrafa biha wa yunsaba ilaihi ta'ala, atau mencari kemuliaan dan mencari nisbat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini, kita ibadah sekedar memang mencari kemuliaan. Kan yang namanya ibadah, kalimat bahasa Arabnya ain, ba dan dan. Ibadah. Gitu. Jadi supaya kita ini tersandar kepada Allah, disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Kayak orang-orang amal, ya. Kan kita kalau dengar kalimat hamba Allah, kalau orang amal kan biasanya itu. Ya, umpamanya ada pengumuman dari masjid, ada uang amal masuk sedekah jariyah 1 juta dari siapa? Hamba Allah. Ya, itu dong teman saya dengarnya tuh. Yang lainnya kita kayaknya belum pernah dengar lagi. Aku masih ya. Jadi tujuannya kita ibadah supaya memang benar-benar dianggap sebagai hambanya Allah. Itu juga masih kategori nomor 3, masih ikhlas yang nomor 3. Gambaran kasarnya begini, kalau di kitab Nurul Zolam dibilang kita ibadah karena mengharap faidah keduniaan. Kalau tadi nomor 2 kita ngarepin apa? Ngarepin pahala, ngarepin surga, berharap supaya kita terhindar dari api neraka. Itu faedahnya masih faedah ukhrawi, faedah akhirat. Tapi yang nomor 3 ini kita mengharap faedah, yaitu faedah keduniaan. Mana faedah keduniaan? Contoh, kita sholat duha. Ya, sholat duha. Sholat duha tujuannya biar apa, Pak? Biar menarik rezeki. Ya kita kalau berangkat ngajar, berangkat kerja, ya sebelum berangkat keluar nyari duit, sholat duha. Tujuannya apa? Biar rezekinya makin lancar. Udah sholat duhanya tujuannya biar dia makin lancar. Udah gitu doanya juga mengarah rezeki yang biar lancar. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin. Kalau rezeki saya di dalam tanah keluarin. Kalau rezeki saya jauh deketin.
Kalau sedikit banyakin. Itu begitu doanya ya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakasirhu. Begitu kan doanya. Itu boleh ya begitu. Ya, karena memang kita diajarinnya kayak begitu. Sholat duha itu buat menarik rezeki. Boleh kita berharap seperti itu. Itu namanya ikhlas gak? Masih ikhlas juga. Ikhlas yang nomor 3 tadi tuh. Ya, masih ikhlas yang nomor 3. Artinya segitu aja tuh masih ikhlas kategorinya. Nah terus kalau udah di bawah itu lagi, udah nggak ada lagi yang namanya ikhlas. Berarti sisanya tinggal ujub dan ria. Apa ria? Ria itu biar bisa dilihat sama orang-orang. Emang apa sih Fahri ke masjid mulu? Tuh biar kelihatan sama calon mertuanya mamanya. Iya. Ada yang diarak gitu mamanya. Iya. Emang apa Basori seneng banget ngaji? Tuh biar dapat persenannya banyak dari uangnya. Umpamanya begitu. Itu namanya ujub, ria, dan sum'ah. Gitu. Karena di luar kategori 3 yang tadi, begitu. Di luar kategori 3 yang tadi. Jadi begitu. Jadi harus yang namanya kita ibadah, supaya ibadah kita diterima adalah harus meniatkan ibadah kita tujuannya murni ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halala. Syarat yang pertama tadi harus ikhlas. Kalau ikhlas udah cukup nggak kira-kira? Jawabannya masih kurang. Apa jawab nomor 2 syaratnya? Syaratnya ayyakuna ma'kuluhu, bahwa makanannya, wa malbusuhu, dan pakaiannya, wa musallahu, musola. Musola artinya tempat sholatnya. Mau tempatnya di rumah kek, mau tempatnya di masjid kek. Halalan harus berupa yang halal saja. Jadi kalau kita ngomongin masalah halal kayak begini nih, kita jadi keinget hadis di salah satu hadis di matan hadis Arba'in Nawawi, di situ dibilang gambarannya orang beribadah itu kalau makanannya haram, itu gambarannya begini. Jadi ada orang pakainya lusuh, ya udah bahasa kita mah udah kasih hati banget begitu. Rambutnya kusut, ngangkat tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Baca doa panjang gitu, baca doanya. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni auzubika, begitu mulu. Tapi makanannya ya haram, minumannya ya haram, pakaiannya haram. Kata Nabi apa? Fa'anna yustajabulah. Maka dari mana bisa dikabul itu doanya? Kalau makanannya aja udah haram, pakaiannya haram. Makanya di sini gambarin, ada perkataan ulama dibilang gini, kalau ada orang makanannya haram atau dia mengkonsumsi barang yang haram, baik itu makanan atau pakaian ataupun yang lainnya, dan dia terus-terusan ibadah, artinya tanpa berusaha untuk meminimalisir keharaman yang dia konsumsi tadi, maka gambarannya kayak burung dara ngeremin telurnya busuk. Kira-kira manfaatnya ada nggak? Burung dara ngeremin telur busuk. Ya kagak ada manfaatnya, mau sampai kapan dia remin juga kagak bakal lepas. Ya telurnya busuk. Gambarannya berarti apa itu gambarannya? Jadi kalau kita ibadah tuh gambaran burung daranya tuh. Makanan haramnya berarti telur busuknya. Berarti kira-kira ada manfaatnya nggak? Jawabannya ya nggak ada manfaatnya. Semua yang kita kerjakan berarti nggak ada nilainya, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau doa kita dikabul, ibadah kita semuanya diterima, dari sekarang nih kita kurang-kurangin yang kalau kata kita menurut penilaian kita, oh ini rezeki kita yang kurang-kurang halal. Yang minimal bahasanya kita mah ya mungkin haram sih enggak, tapi kalau kata kita meremeng-remeng, ya kita kata halal ya kita nggak berani, kita bilang haram
kita agak tega. Iya, begitu. Iya. Kalau kita makan, kita kasih ke anak kita. Kalau kita kata haram ya, kayaknya kita jahat banget. Disebut namanya harta syubhat. Itu yang begitu harus dikurang-kurangin. Makanya kalau dulu kata guru saya dibilang gini, kalau orang doyan beli kitab, berarti tandanya rezekinya halal. Kenapa? Karena kata beliau, duit halal doang yang mau minta dibeliin jadi kitab. Kalau dikit-dikit dibeliin buat top up diamond, apa kira-kira tuh? Diamond apa? Diamond buat game? Ya, Mobile Legends segala macam. Ya beli skin katanya. Beli apa? Itu saya kurang paham tuh kalau main gituan. Ya, jadi dikit-dikit buat poya-poya doang, yang gak ada manfaatnya gitu. Berarti kira-kira bisa dibayangin duitnya sumber dari mana? Kalau bahasa kita gini, duit yang halal, kalau rezeki yang halal kita masukin ke perut kita, nanti efeknya enteng. Enteng buat apa? Enteng buat ibadah. Mau sholat tetap, mau ngaji duluan, bukannya duluan ya duluan dah, bukan begitu. Datangnya duluan. Kalau duluan yang tadi kan beda lagi. Ayo ngaji yuk, udah duluan aja. Itu beda lagi itu mah. Ya jadi itu kalau rezeki yang halal masuk ke tubuh kita, efeknya bakal enteng. Jadi kita bisa introspeksi diri dan tuh. Kalau kita masih rada-rada berat, berarti kira-kira rezeki kita udah 100% halal apa belum? Gitu. Nah itu nanti bisa diperbaiki supaya tujuannya ibadah kita diterima. Kemudian wa ayyudiraqal bahu fiha, bahwa menghadirkan hatinya di dalam sholat. Ini yang PR banget nih buat kita. Kalau sholat kudu yang namanya khusyuk. Apa itu khusyuk? Ayyudiraqal bahu fiha, menghadirkan hati di dalam sholat. Artinya kita lagi sholat nih, kita ingat kita lagi sholat, bukannya ngapain, bukannya mikirin entah makan apa ya, lagi sholat ntar makannya apa ya, minum esnya apa ya, enaknya kopi apa enggak ya, gitu. Ibu-ibu makanya kalau mau ngapa-ngapain semuanya kerjaan tuntasin dulu, jangan lagi sholat atau keinget tadi kompor udah dimatiin apa belum ya, gitu ya. Atau mamanya tadi pakaian udah diangkat udah belum ya, udah mendung lagi nih. Jam berapa ya, ditinggal besan apa enggak nih. Jadi yang namanya sholat itu harus khusyuk, jangan main-main. Makanya kalau kita diajar dulu waktu masih TK diajarin kalau sholat itu pandangannya ke tempat sujud ya. Kalau dulu kita kecil gitu dibilang itu pandangannya harus ke tempat sujud, itu membantu untuk khusyuk. Karena apa? Karena yang namanya pandangan kalau kita menoleh ke atas nih, tangak tengok ya. Ya minimal mempunyai tangak tengok kalau ke atas mah, ya pasti ngerti sesuatu. Akhirnya pikirannya kemana-mana. Ya itu dia. Meskipun sholatnya nggak batal, yang namanya nengok-nengok nggak batalin sholat. Ya, yang penting hatinya atau dadanya tetap ke arah kiblat. Kalau kita bahas kemarin tuh, ngomongin menghadap kiblat. Itu dengan dada, bukan dengan muka. Artinya kalau mukanya kemana-mana masih sah sholatnya. Cuma kira-kira mukanya kemana-mana sholatnya khusyuk apa enggak? Apalagi yang dilihatin ornamen masjid itu cakep banget ya. Apalagi kalau yang batik zaman sekarang motifnya motif klub bola. Ya ada batik motifnya AC Milan. Ada batik motifnya Barcelona. Ya jadi kepikiran semalam skor berapa ya? 2-0 katanya. Jadi nggak kemana-mana. Makanya kita kalau mau sholat pakai pakaiannya yang rapi, yang bagus, yang bahasanya tidak mengundang atensi orang lain begitu. Supaya orang lain pun sholatnya bisa khusyuk. Dan kita aja pun nggak ngeliatin baju batik kita doang. Baju batik pun keren amat ini. Itu yang nomor 3, bahwa kita harus menghadirkan hati kita. Oleh karena itu, falaisa lahu min sholatihi illa ma aqala minha. Maka karena tadi dibilang harus khusyuk, maka tidak ada bagi musolli, bagi orang yang sholat,
min sholatihi, daripada sholatnya, kecuali apa yang ia kaitkan dengan sholatnya. Artinya nggak boleh ada pikiran-pikiran lain selain kita harus sadar kita masih dalam keadaan sholat. Makanya kalau kemarin kita ngomongin orang sholatnya lupa, berarti tandanya khusyuknya hilang. Kita suka begitu kadang tuh, lagi sholat 2/3 ya. Ya. 2/3 nih. Kalau 2/3 jawabannya berapa nih? Jadi nggak boleh ada yang dipikirkan, nggak boleh yang dikaitkan dengan hatinya kecuali sholatnya saja. Kemudian yang terakhir, wa alla yu'jaba biha, dan tidak boleh ujub dengannya. Artinya nggak boleh yang namanya dengan sholatnya itu dia bersikap ujub. Apa itu ujub? Ujub itu merasa dia doang yang habis ibadah, merasa dia doang yang ibadahnya paling oke, paling sempurna. Kalau kata bahasa guru kita kayak koya, kalau kita ngaji subuh tuh dibilang gini, kalau kita habis tahajud nih mata digantung-gantungin, dia ditanya emang bisa ngapain, ngantuk banget malam-malam, habis tahajud 100 rakaat, masya Allah. Artinya merasa dia doang yang di wadah itu tahajud, dia doang kayaknya. Itu namanya ujub. Habis sholat, ya tadi yang kita bahas juga tuh, itu terasa lega banget gitu ya, merasa dia doang kayaknya bakal masuk surga tuh. Orang lain sholatnya lama belakangan, ya maksudnya belakangan semua duluan gua. Itu namanya ujub. Nggak boleh tuh begitu. Bahkan dibilang kalau ada orang ibadah mulu, ibadahnya banyak tapi buat ujub doang, dengan jangan ibadah. Gitu. Saking nggak bolehnya ujub. Tapi jangan diambil pemahaman ya jangan ibadah dah. Bukan lagi begitu, kalau bisa salah lagi nanti. Jadi artinya kita kalau udah ibadah, fokuskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Bukan untuk yang lain-lain gitu. Itu dia 4 syarat supaya sholat kita diterima. Yang pertama tujuannya lillahi ta'ala. Yang kedua yang kita konsumsi harus dari yang pasti halal. Yang ketiga harus menghadirkan hati alias khusyuk. Dan yang terakhir tidak boleh ujub dengan ibadahnya. Karena yang namanya ujub, ria dan lain sebagainya itu bisa menggugurkan pahala ibadah kita. Yang mana artinya kalau kita ngomongin pahalanya aja gugur, kira-kira bakal diterima apa kagak? Gitu. Jadi kalau pahalanya udah kagak dapat, ya boro-boro diterima. Cuma dapat capeknya doang. Ya bahasa kita udah capek-capek lembur, uang lemburannya nggak dibayar. Terus agak enak begitu. Jadi makanya supaya ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar supaya untuk tidak menumbuhkan sikap ujub dalam diri kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.